Dalam sejarah memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan negara, Indonesia tidak bisa lepas dari peran organisasi yang bertugas untuk mengamankan informasi dan komunikasi rahasia yang disebut dengan Dinas Kode. Dinas Kode merupakan badan pemberitaan rahasia yang dibentuk oleh Dr. Rubiono Kertopati atas perintah dari Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin. Untuk menjalankan organisasi tersebut, dibutuhkan personil yang memiliki keahlian di bidang persandian yang kala itu disebut Code Officer, yang didapatkan melalui pendidikan sandi. Pendidikan sandi yang didapatkan oleh Code Officer masih belum terpola dan dilaksanakan secara tradisional dari mulut ke mulut. Hal tersebut dikarenakan kondisi keamanan Indonesia yang masih belum kondusif. Pada tahun 1950, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1950 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno, lahirlah Jawatan Sandi sebagai bentuk pengembangan dari Dinas Kode. Di bawah kepemimpinan Letnan Marjono, dibantu oleh kedua rekannya Letnan Santosa dan Sumarkijo, Biro B atau Biro Pendidikan mulai menyusun konsep pendidikan sandi secara terpola dan sistematis yang terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan sandiman, pendidikan juru sandi, dan ahli sandi brevet A dan B. Seiring berjalannya waktu, sistem yang telah terlaksana dirasa kurang efektif, sehingga muncul ide untuk menggabungkan jenjang pendidikan sandiman dan ahli sandi brevet A menjadi pendidikan ahli sandi gaya baru. Pada tahun 1973, pendidikan ahli sandi gaya baru dinyatakan secara de facto sebagai Akademi Sandi Negara atau yang lebih dikenal sebagai Aksara. Hal tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Ketua Lembaga Sandi Negara nomor 078.2.4.74 tanggal 16 Februari 1974 tentang pengesahan Akademi Sandi Negara. Selanjutnya, 16 Februari 1974 ditetapkan sebagai Hari Jadi Aksara. Oleh karena itu, siswa pendidikan ahli sandi gaya baru yang memulai pendidikan pada tanggal 7 Desember 1970 dan lulus tanggal 7 Desember 1973 ditetapkan sebagai Aksara Angkatan 1. Sesuai dengan perkembangan zaman, pembinaan dan pendidikan aksara kembali diubah dan disesuaikan dengan kebijakan dari Kepala Lembaga Sandi Negara, yaitu mengembangkan trilogi persandian untuk menghasilkan output Tritunggal, sehingga lulusan dari aksara diharapkan dapat mengawaki persandian di Republik Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya manusia di bidang persandian, aksara yang berstatus D3 ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Sandi Negara dengan jenjang pendidikan D4. Hal tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara. Oleh karena itu, siswa aksara yang masuk pada tahun 2002 ditetapkan menjadi STSN Angkatan Pertama yang beranggotakan 40 orang. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan SDM, mahasiswa STSN meningkat menjadi 80 orang di setiap angkatan pada tahun 2013. Kemudian meningkat lagi menjadi 100 orang pada tahun 2017. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang siber dan sandi, dilakukan perubahan kelembagaan dari Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara. Selain melaksanakan pendidikan di bidang persandian, Politeknik Siber dan Sandi Negara juga menjadi pusat penelitian dan pengembangan terkait keamanan informasi dan kriptografi. Menerapkan kurikulum baru, Politeknik Siber dan Sandi Negara terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Program Studi Rekayasa Keamanan Siber, Program Studi Rekayasa Kriptografi, dan Program Studi Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Politeknik Siber dan Sandi Negara juga menjalin kerjasama
dengan berbagai institusi pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. Hingga saat ini, Politeknik Siber dan Sandi Negara sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan lebih dari 20 instansi dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Tridharma perguruan tinggi. Selain dalam lingkup pendidikan akademis, Politeknik Siber dan Sandi Negara juga melakukan pembinaan untuk mengembangkan karakter serta soft skill dalam berorganisasi. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya organisasi dan kegiatan yang dapat diikuti oleh taruna, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sebagai contoh, belum lama ini Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara mengikuti kegiatan Latsitarda Nusantara. Latsitarda Nusantara merupakan kegiatan latihan gabungan yang diikuti oleh Taruna Akademi Militer, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan Universitas Pertahanan. Selain mengokohkan posisi Taruna Politeknik Siber dan Sandi Negara, kegiatan latihan gabungan ini juga berpotensi untuk membangun jaring kerjasama di kemudian hari. Dalam perjalanan panjang selama 50 tahun ini, Politeknik Siber dan Sandi Negara telah membuktikan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul di bidang siber dan sandi. Dengan menjunjung visi menjadi politeknik berkelas dunia yang menghasilkan SDM siber dan sandi yang unggul dan berjiwa Pancasila, Politeknik Siber dan Sandi Negara berkomitmen untuk terus mencetak lulusan yang berkualitas, terus berinovasi, dan terus berkembang agar siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa depan. Selamat Disnatalis yang ke-50, Politeknik Siber dan Sandi Negara. Disiplin, belajar cerdas, berjiwa Pancasila.